Oke, selamat datang di Ram Archery Indonesia. Oke, ini hari yang spesial banget ya, karena udah ditunggu-tunggu lama, bahkan 2 tahun nunggunya ya sampai busur ini datang. Tapi akhirnya datang juga. 2 tahun itu pasti mungkin karena kita ada di waiting list yang keberapa gitu ya, atau mungkin juga karena alasan-alasan lain yang kita nggak ngerti dari boyernya. Tapi faktanya adalah memang butuh 2 tahun untuk menunggu untuk dapatkan busur ini. Jadi memang istimewa sekali ya busur ini, harus nunggu sampai 2 tahun gitu kan. Ngeliatin gambarnya tiap hari sampai dia datang, itu kayak penantian 2 tahun yang panjang dan membosankan. Tapi akhirnya ya datang juga. Jadi hari ini memang spesial ya. Kita dapatkan sesuatu dari Boyer yang memang juga spesial, yang membuat masterpiece dan tentu saja legendary. Kenapa busur ini jadi sangat spesial ya? Selain nunggunya memang lama, tapi memang ada hal yang spesial di busur ini. Boyernya itu namanya Stirczula. Nama lengkapnya sebenarnya Sylvester Stigzula. Nama-nama ini biasanya dari Poland ya. Poland itu ya udah pasti jauh ya, tapi ada di Facebook. Jadi kita bisa cari di Facebook, namanya Sylvester Stigzula. Di Facebook itu ada workshop page-nya, Stirczula Archery Workshop. Ya cari aja di situ, banyak sekali gambar-gambar busur di situ. Ada busur yang horsebow seperti Turkish, Tartar, juga ada yang busur-busur yang longbow dan recurve ya. Ada beberapa hal yang membuat busur ini sangat spesial ya. Pertama ya dari sisi kualitasnya. Dari sisi kualitasnya kita bisa lihat desain level yang sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat tingkat desainnya, kreativitas di desainnya yang sangat tinggi ya. Dan juga ada part of science di dalam laminasi atau komposisinya yang sangat proven. Kombinasi antara pengetahuan sains dan juga craftsmanship dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Jadi memang pantas ditunggu sampai 2 tahun kali ya. Nah, tapi ya let's see. Ada hal lain yang menarik tentang busur Stigzula ini, karena semua busur yang dipost di Facebook itu sebenarnya udah terjual ya. Dan semua busur di situ itu desainnya unik, tidak ada yang sama. Jadi kalau Anda memiliki busur Stigzula, itu artinya hanya Anda yang memilikinya, terutama desainnya ya. Walaupun mungkin di dalamnya sama, core-nya sama, tapi finishingnya itu pasti beda-beda setiap user. Ini yang membuat kita merasa sangat personalized kalau punya busur Stigzula. Oke, nanti kita akan lihat nih ya, tapi ya kita unbox dulu, oke? Ini bukan packaging aslinya ya, jadi sebenarnya ini udah dikirim dari Stigzula Archery Workshop ke Zaira Archery, makanya bentuk packagingnya juga sederhana, tapi ayo kita unbox ya. Jadi ayo kita buka ya. Oke, sekarang udah kebuka ya, Stigzula. Nah, jadi ini busur Stigzula, Turkish style dari Poland, boyernya namanya Sylvester Stigzula. Wow. Jadi busur ini memang spesial. Waktu itu saya order ke Zaira Archery untuk nyariin saya yang di atas 50 lbs, dan akhirnya saya dapat nih yang 52 lbs. Dan seneng banget ya, karena biasanya orang 2 tahun nunggunya untuk dapat spesifikasi yang diinginkan, dan kebetulan Zaira bisa provide itu. So, terima kasih buat Zaira Archery. Oke, so udah kebuka nih busurnya. Kalau lihat bentuknya, udah pasti ini adalah Turki ya, style Turki, Ottoman. Bentuknya kurvanya itu seperti huruf C ya. Ini kurva terbukanya, ini kurva yang ke bawahnya, dan ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Ini yang menarik, karena busur ini itu sebenarnya busur laminasi, tapi nggak full kayu. Laminasi itu biasanya ada kayu, ada bambu, jadi ada beberapa lapisan kayu, itu dilapis bersamaan. Tapi ini kayaknya bukan cuman dari kayu ya, mungkin ininya kayu ya, tapi bagian belinya ini spesial banget ya. Ini bukan kayu, tapi ini bukan tanduk, jadi ini harusnya seperti karbon ya, tapi finishingnya dibuat jadi seperti tanduk dengan tingkat kerapihan dan ketelitian yang luar biasa detailnya ya. Oke, jadi memang spesial. Oke,
Busur ini luar biasa spesialnya. Nah, sebelum kita string, kita ukur dulu panjangnya ya. Kita lihat di sini, yap. Ini panjangnya. Panjangnya 111 cm ya. Jadi 1 meter lebih 11 cm ya. Panjangnya segini, enggak terlalu besar ya. Nah, sekarang kita coba ukur panjang knock to knock-nya ya. Ini seperti biasanya busur Turki ya. Itu knock to knock-nya standar kalau panjang stringnya segitu. Ini biasanya knock to knock-nya standar aja nih Turki. Tapi ini kita lihat 128 cm knock to knock-nya. Oke? Kurvanya bagus banget ya. Oke, ayo kita string ya. Ini 52 lbs tapi mudah-mudahan tidak berat. Oke. Sudah berhasil di string. Oke, 52 lbs. Ini bentuknya setelah di string. Ini belakangnya. Kita coba draw dulu ya, tes dulu. Wow, smooth banget. Wow. Halus banget ditarik di depan ya. Ini halus sekali ditarik di depan, makin berat ke belakang. Wow. Kita coba cek dulu ya draw length-nya. Kalau lihat dari handshock-nya kecil sekali. Sebelum kita tes, ini ada satu paket anak panah dari Zaira. Jadi kebetulan saya order supaya dapatin anak panah yang pas ya buat stick Zula. Ini kalau nggak salah sudah diukur spine-nya juga GPP-nya mungkin sekitar 8,5 ini GPP-nya untuk dites dengan stick Zula. Oke, nanti di saat tes shooting kita cek. Tapi sebelumnya kita ukur dulu panjang arrow-nya berapa inci ya. Jadi ini 30 inci yang oke. Ini 30 inci panjangnya, nanti kita tes dengan 30 inci, 8,5 GPP. Oke, good. Oke, sekarang kita tes draw dulu. Ya, ini panjangnya 30 inci. Kita coba lihat apakah bisa di draw full draw. Yap. Udah mulai berat di atas 28 ya. Jadi mungkin kalau untuk 30 masih bisa ya. Oke. 30 inci ini panjangnya ya. Kita coba nih. Oke. Smooth banget. Wow. Oke. Coba yang 31. Enak nggak di 31? Cuman kayaknya ini berat di saat dia sudah masuk di atas 30 ya. Karena mungkin busurnya memang didesain 28 sampai 30. Ini agak berat dia di atas 30. Jangan dipaksa, takut dia break ya. Oke, tapi harusnya kita bisa pakai arrow 31, tapi jangan di full draw karena memang berat sekali waktu terakhir. Kalau handsock harusnya minim ya. Oke? Nah, ayo kita lihat lebih dekat nih finishingnya ya, supaya kita bisa belajar dari stick Zula bagaimana finishing yang baik. Oke? Ini nih siahnya nih, tipis banget ya. Di bagian depannya nih, kira-kira sekitar 1 cm lebih nih lebar terbesarnya. Terus ini stylenya dari stick Zula ya, ada titik-titik gini nih, ini dari dulu nih, kayak gini. Terus ini siahnya cukup pendek ya. Nah habis itu tapi di bagian belakangnya, bagian belakang siahnya itu tipis juga ya, bahkan menipis di sini. Terus nggak ada string bridge-nya. Jadi talinya itu justru string bridge-nya itu masuk, ini kayak lebih dalam, terus stringnya masuk ke dalam situ, jadi aman nih, nggak goyang ya. Tapi kalau lihat nih ya, stringnya nggak langsung menyentuh ke siah ya, jadi ini harusnya aman nih karena ada area di sini. Terus lihat bagian belly-nya, nih lihat, nah ini nih saya pikirnya awalnya itu tanduk ya, tapi kayaknya bukan deh, karena kalau tanduk biasanya nggak serapih ini. Nah, ini mungkin karbon kali yang dibuntuk jadi kayak tanduk. Oke, ini handle-nya kayu, bagus banget ya.
Ini juga finishingnya bagus banget. Oke. Oke, kita coba lihat dari depan end to end. Ini stylenya suka di titik-titik gini nih polanya. Terus ini masuk, ini lukisannya bagus banget. Handle-nya nih enak banget ya. Ini handle-nya enak. Nggak dikasih kulit, nggak ada apa-apa. Oke. Terus ini pilannya ya. Oke. Bagus banget depannya ya. Coba kita lihat belakangnya, ujung ke ujung. Tuh lihat mulai dari belakangnya tuh. Terus di sini ada lukisan dikit, terus masuk yang kayak tanduk. Ini area kayak tanduk ya. Bagus banget nih. Oke. Terus sampingnya juga bisa lihat. Ini bentuknya dari sampingnya. Bagian laminasinya, siahnya cukup tebal di sini, mengecil gitu kan. Oke. Good. Setelah ini kita coba tes nembak ya. Gimana lihat performance-nya. Oke? Oke, sekarang saatnya kita tes nembak ya. Tapi sebelum nembak selalu biasain cek dulu ya. Apakah lurus stringnya terhadap busurnya. Cek juga kalau dia twist atau enggak. Ya. Caranya intip di ujung siah dengan ujung handle. Kalau dia segaris pas. Oke, cek juga simetrinya. Bagus banget simetrinya. Coba tes draw. Oke, good, ready? Ayo kita nembak. So, saya punya banyak arrow nih. Ada yang 8 GPP. Cuma agak panjang. 8,5 kayaknya ini ya. Kita coba dulu yang ini. Panjangnya lumayan panjang nih. Kita coba tes. 31 inch. Wow, patah lagi. Artinya powerful ya. Ini kayaknya nggak boleh terlalu panjang ini arrow-nya. Jadi dia patah. Kita tes lagi. Oke, hit the center. Saking kuatnya nih mungkin ya. Patah arrow 1. Tes lagi. Wow, akurasinya bagus. Oke. Oke, ini ada satu jenis arrow lagi dari Zaira Archery, 30 inch, 9 GPP. Kita coba yang ini ya, 30 inch. Shoot, full draw, oke, kuning. Tes lagi. Akurasinya bagus banget ya busur ini. Coba lagi, coba kita cek handshock-nya. Full. Wow, handshock-nya hampir nggak ada. Bagus banget. Coba lagi, 30 inch full. Wow, keren banget. Nah ini terakhir ada arrow 30 inch dari Omah Panah. Ini kalau nggak salah 10 GPP. Jadi GPP-nya lebih tinggi. Kita coba cek yang ini. Oke. Wah, gila. Cepet banget. Keren ini. 10 GPP sih fast banget. Wow, akurasi juga oke. Jadi kayaknya dari 8,5 GPP, 9 GPP bisa. Cuma jangan terlalu panjang, tadi itu kayaknya terlalu panjang jadi patah. Oke, akurasi bagus banget. Tes lagi. Wow, tes lagi. Keren banget ini. Katra. Oke. Kita tes lagi. Ini 39 GPP. Wow, akurasinya good. Udah kebanyakan arrow di sana. In summary, keren banget pastinya ya. Ini busur hybrid, stick Zula, tipe Turkish. Akurasi bagus banget. Power, ya. Kayaknya udah ada arrow yang patah ya, jadi nggak usah diragukan lagi tuh, patah tadi. Mungkin powernya terlalu tinggi ya. So, draw length sebaiknya menurut saya 28 sampai 30 aja. Jangan ditarik lebih dari 30, karena busurnya draw length maksimumnya mungkin di 30.
Oke, ringkasnya nih, pantas untuk ditunggu 2 tahun sih ya. Memang performance-nya luar biasa, laminasi hibrid dengan lapisan karbon. Karbonnya mirip-mirip kayak tanduk ya. Paintingnya sangat luar biasa. Saran saya, kalau Anda tertarik, Anda bisa menghubungi Zaira Archery sebagai reseller atau importir dari stick Zula. Tapi sabar-sabar nunggunya, oke? Sampai ketemu lagi dalam sesi RAM Archery Indonesia yang berikutnya.